Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 9 Juli 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari resmikan gedung baru TK Kemala Bayangkari 1 Cabang PIM Staf Daerah Sulawesi Tengah. Seorang artis sinetron diamankan Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena diduga melakukan tindakan pemerasan terhadap kekasihnya sendiri. Dalam upaya mempererat sinergitas antar unsur pimpinan daerah, Kapolres Tanah Laut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tanah Laut menggelar latihan menembak bersama. Di informasi pertama, pemirsa, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 5 orang spesialis curanmor. 2 diantaranya merupakan residivis yang telah berulang kali terlibat kasus pencurian serupa. Menurut keterangan Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, pelaku melakukan aksinya di 7 lokasi. Tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Para pelaku ini mengincar wilayah yang kosong, di situ tanpa pengawasan terdapat sebuah sepeda motor, terus menggunakan sarana semacam kunci T ataupun alat kunci lain, kemudian merusak kunci tersebut. Ya, dia lakukan biasanya tidak nyampe 15 detik gitu. Ya, langsung putar, motor itu nyala, langsung dibawa kabur. Ya. Jadi pelaku ini sudah berkomplot dan sudah melakukan perbuatan ini sudah lebih dari 5 tahun. Dan TKP di Sidoarjo juga cukup banyak, seperti tadi yang saya sampaikan. Dan terhadap pelaku langsung kami lakukan diamankan dan sementara ditahan di Polresta Sidoarjo. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 363 ayatnya 1, 3, dan 4 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pemirsa, seorang artis sinetron berinisial MR diamankan Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena diduga melakukan tindakan pemerasan terhadap korban berinisial IMT yang merupakan kekasihnya sendiri. Setelah Satreskrim Polsek Cempaka Putih menerima laporan dari korban, tim bergegas mencari pelaku dan ditemukan sedang bersembunyi di mobil rongsokan. Tim langsung bergegas membawa pelaku ke Polsek Cempaka Putih untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Inisialnya MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Sepasang kekasih. Artinya pasangan sejenis? Ya, sejenis. Nah, kalau pelaku ini infonya selebritis atau apa sih? Iya, infonya selebritis, betul, selebritis. Dengan motif yaitu karena cemburu. Nah, cemburu, kesal, diduga bahwa IW ini punya lelaki idaman lain. Total kerugian yang dialami korban mencapai 20 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan polisi, pelaku mengenal korban melalui media sosial, kurang lebih selama 2 bulan. Berapa yang sudah kamu dapat? Sekitar berapa? 20? Nggak nyampe, 10 lebih. Kalau laporan dari korban sekitar 20, mungkin kamu lupa. Itu ngelakuin hubungan dulu, Pak, bukan pemerasan. Paham, tapi laporan dari korban gitu. Iya. Kemudian, itu uangnya kamu pergunakan untuk apa? Bayar hotel. Bayar hotel untuk? Untuk kerja, untuk dipakai barang dia juga. Oh gitu? Iya. Kemudian, apa yang menyebabkan kamu melakukan pemerasan itu? Lagi butuh aja sih. Butuh apa karena cemburu?
Enggak cemburu Awalnya? juga. Awalnya sih Kesal kesal aja. karena korban punya hubungan dengan pria lain. Enggak juga. Hah? Ya karena waktu sekali keadaan ngelihat itu aja yang bertiga itu. Menyesal gak? Misal Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Humas Polsek Cempaka Putih melaporkan untuk Polri TV. Kecanduan judi online, seorang karyawan laundry nekat mencuri mobil dan BPKB milik bosnya sendiri. Pelaku pun diamankan tim Resmo Polsek Cempaka Putih saat sedang asik nongkrong di warung kopi. Petugas yang menyamar sebagai penumpang ojek online ini langsung mengamankan pelaku penggelapan sekaligus pencurian. Pelaku diamankan saat sedang asik nongkrong di warung kopi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selama hampir 2 minggu, polisi mencari korban. Pelaku nekat menggadaikan mobil milik bosnya seharga 55 juta rupiah. Si pelaku ini menawarkan perihal daripada rental mobil dengan perhitungan biaya itu 15 hari itu 1.950.000 per 15 hari. Kemudian saat ditagih dari Ajab ini tidak membayarkan. Kemudian karena saat ini korban sedang berdinas di luar di Lampung, sekembalinya dari Lampung kondisi daripada kos-kosannya itu lemarinya sudah terbongkar. BPKB hilang dan mobilnya pun hilang. Jadi untuk menutupi daripada hobinya yang mungkin diduga judi online. Pasal yang disangkakan kepada pelaku? Pasal disangkakan kepada pelaku adalah 3 Junto 372 dengan ancaman di atas 5 tahun. Polres Banyuasin gelar press conference hasil ungkap bulan Juni 2025. Pengungkapan ini merupakan komitmen Polres Banyuasin untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. Berikut informasinya untuk Anda. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan telah ungkap kasus selama bulan Juni bahwa Polres Banyuasin berhasil mengungkap 9 kasus yang terdiri dari penganiayaan 1 kasus, tersangkanya 1 orang, yang kedua ada penggelapan dalam jabatan, jumlahnya ada 3 kasus, untuk tersangka ada 4 orang. Yang ketiga adalah penyalahgunaan senjata tajam, tersangkanya 1 orang, yang keempat adalah curas, pencurian dan kekerasan, tersangkanya 1 orang. Yang kelima ada persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ada 3 kasus sudah diungkap, tersangkanya ada 3 orang. Kemudian perlu saya sampaikan untuk hasil operasi Senpi selama 14 hari kemarin berhasil mengungkap 2 kasus, 1 kasus ditangani oleh Satreskrim, 1 kasus oleh Satpol Air. Tersangkanya ada 2 orang. Kemudian hasil serahan Senpi dari masyarakat kepada Polres Banyuasin dan Polsek ada 10 unit mobil senjata. Untuk selanjutnya saya sampaikan kegiatan hasil ungkap narkoba dalam rentang waktu 1 bulan berhasil mengungkap sebanyak 15 kasus untuk barang bukti sabu berat bruto 69,5. Satgas PPH Kepolisian Daerah Polda Riau kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam menindak para pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan. Sebanyak 46 tersangka ditangkap selama periode Januari hingga Juli 2025. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyampaikan pengungkapan kasus kejahatan terhadap lingkungan dan hutan ini merupakan komitmen bersama Satgas PPH Polda Riau, TNI, Pemprov Riau, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, serta Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan stakeholder lainnya. Ada 2 kasus utama yang diungkap Satgas PPH Polda Riau dan jajaran, kasus pembakaran hutan dan lahan, serta kasus perambahan hutan atau illegal logging. Kapolda memaparkan selama Januari hingga Juli 2025 ini, Satgas PPH Polda Riau dan stakeholder telah menangani 17 laporan polisi
4 laporan sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan 13 laporan lainnya masih dalam proses penyelidikan di kepolisian. Dari pengungkapan itu, petugas menetapkan 22 tersangka dengan jumlah lahan terbakar seluas 66 hektar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman maksimal penjara 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Selain kasus pembakaran hutan, Satgas PPH Polda Riau juga mengungkap 27 laporan polisi terkait kasus perambahan hutan atau illegal logging. Selama kurun waktu Januari hingga Juli 2025 ini, Polda Riau telah menangkap 24 tersangka dengan total kerusakan lahan akibat perambahan ini mencapai 2.225 hektar dengan motif membuka lahan untuk perkebunan sawit. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menindak tegas pelaku kejahatan terhadap lingkungan. Polda Riau terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat untuk menjaga kawasan konservasi, baik di Taman Nasional Tesonilo dan yang lainnya. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri pagi tadi ditemukan tewas, mengenaskan di sebuah kamar kos Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Warga yang tinggal di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, dikejutkan tewasnya salah seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi jasad korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula saat istri korban yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban, dan yang tak terduga korban ditemukan telah tewas dengan kondisi tubuh terlentang, tertutup selimut di atas kasur, kedua kaki terlipat dan kepala serta wajah terlilit lakban. Pagi ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami Arya Daru Pangayunan itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya, yang mana pada dasarnya akan berangkat penempatan tugas pada akhir bulan ini ke luar negeri. Dililit seperti mumi, di mukanya, di kepala ya, kepala seluruhnya, bukan hanya muka, seluruh kepala dililit seperti mumi. Lilitannya rapi berkali-kali karena tebal kalau saya lihat dari gambarnya. Sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan menyeluruh dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna mengungkap tewasnya korban. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Satuan Brimob Polda Metro Jaya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar dapur lapangan di Kebonpala, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga yang terdampak banjir agar tetap mendapatkan asupan makanan serta bantu pulihkan psikologis korban banjir Kebonpala.
Dalam aksi kemanusiaan ini, tim dapur lapangan Batalion B Pelopor Satreskrim Polda Metro Jaya memasak dan menyalurkan makanan siap santap kepada masyarakat. Untuk sarapan pagi sebanyak 300 bungkus sarapan telah didistribusikan kepada pengungsi di Sekolah SDN Kampung Melayu 01 Jakarta. Dapur lapangan ini akan terus beroperasi hingga kondisi banjir sepenuhnya normal. Antusiasme warga sangat terlihat dalam menerima makanan yang disediakan oleh tim dapur lapangan Batalion B Pelopor. Mereka merasa sangat terbantu di tengah kesibukannya membersihkan rumah masing-masing akibat banjir. Kehadiran dapur lapangan ini menjadi bukti nyata pengabdian Satuan Brimob Polda Metro Jaya dalam membantu masyarakat. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu memicu banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Air setinggi 170 cm menggenangi pemukiman warga menyebabkan 288 jiwa mengungsi. Penyebabnya didominasi luapan Kali Ciliwung akibat curah hujan tinggi di Bogor. Komandan Batalion B Pelopor Kompol Eko Supriyanto berinisiasi agar tim SAR menyisir rumah-rumah warga yang masih terendam untuk mengevakuasi korban terjebak termasuk puluhan kelompok rentan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.